Eh, Selamat sore Mas, apa kabar? Selamat sore, baik. Baik. Mas, kan selama kurang lebih 6 bulan terakhir tidak ada aktivitas rutin di dalam dunia sepak bola. Apa aja sih sekarang kegiatan Mas? 6 bulan terakhir memang saya lebih menjadi sebuah manusia. Artinya lepas dari kegiatan saya di bidang sepak bola, jadi saya lebih menjadi kepala rumah tangga. Pekerjaan saya nganterin anak sekolah, nganterin istri, seputar itulah. Cuman saya tetap berlatih walaupun mungkin tidak intensif seperti sebelumnya, setidaknya untuk menjaga kebugaran. Selanjutnya, kami kenal Mas sebagai profesional sejati gitu ya. Pasti jaga kondisi fisik. Itu gimana Mas? Maksudnya apa tiap hari ada pasti ke fitness atau apa program yang Mas jalani selama 6 bulan terakhir selama tidak? Fitness beberapa kali ya, cuman yang paling rutin adalah jogging ya. Kebetulan hampir tiap hari saya jogging di Senayan. Jadi kalau pagi setelah ngantar anak sekolah, biasanya saya selalu jogging di Senayan. Itu saya lakukan mungkin seminggu 4-5 kali lah. Memang untuk berat di lapangannya, bermain bolanya tidak begitu banyak, mungkin hanya seminggu sekali. Tapi jogging adalah menu utama yang saya lakukan. Tentang Persija, satu kalimat tentang Persija buat seorang BP. Satu kalimat, terserah mau berapa panjangnya, terserah. Satu kalimat bukan satu kata ya, satu kalimat. Mau ada 3 kata, 4 kata, 5 kata, tapi jangan satu kata juga. Harus segera bangkit. Sekarang kan kondisi Persija ya Mas ya, dilihat dari klasemen juga ada di posisi 17 saat ini. Komentar Mas BP tentang kondisi Persija saat ini? Tidak begitu baik, tapi juga tidak begitu buruk. Karena kita masih punya waktu. Dan seperti yang saya pernah sampaikan bahwa permasalahan di Persija bukanlah materi pemain, tapi suasana bermain mereka yang tidak lepas. Tapi kalau saya lihat dari hari ini mereka bermain di babak pertama, mereka cukup bermain lepas. Memang gol belum hadir, tapi setidaknya banyak peluang. Banyak peluang berarti ada indikasi bahwa kita menguasai pertandingan. Jadi saya berpikir bahwa insya Allah hari ini kita bisa menang. Besok partai melawan Davon Soro kita bisa ambil, maka anak-anak akan kembali pada track yang seharusnya. Mengenai pergantian pelatih dari Coach Iwan Setiawan ke Beni dulu, komentar Mas? Memang mungkin Coach Iwan banyak sekali dikritik ya dengan hasil Persija kemarin. Saya sendiri juga kaget pada akhirnya Coach Iwan keluar. Tapi saya lebih tertarik mengomentari dan kembalinya Om Beni, karena menurut saya ini pilihan yang sangat cerdas bagi saya, karena Om Beni adalah pelatih yang berpengalaman, pelatih yang mampu memotivasi pemain, dan yang jelas dia bukan pelatih sembarangan. Dalam kondisi yang seperti ini kita butuh pelatih yang mampu memberikan energi lebih kepada pemain, dan itu ada di diri Om Beni. Makanya kalau saya ketemu Om Beni, satu hal yang saya akan bilang adalah terima kasih karena dia mau kembali. Karena tidak semua pelatih berani mengambil risiko untuk menangani Persija seperti ini. Tadi Mas bilang materi pemain sebenarnya kita tidak mengalami masalah. Cuma kalau dilihat secara keseluruhan, di lini mana sih Mas gitu? Kalau lihat dari umumnya secara keseluruhan, lini mana skuad Persija sekarang yang menurut Mas kurang gitu? Saya tidak pernah mengatakan skuad Persija kurang. Yang saya cermati adalah bahwa suasana bermain mereka yang tidak lepas. Jadi ketika mereka kembali nyaman untuk bermain, maka wujud dari sebuah tim itu akan kembali ada, dan ketika itu hadir, maka kemenangan juga akan dengan sendirinya. Saya yakin bahwa materi pemain Persija tidak seburuk yang hasil yang sekarang kita dapat, karena saya yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang punya kualitas. Sejujurnya kita hanya kehilangan 4-5 orang dari musim kemarin, jadi termasuk Mas ya? Termasuk saya. Jadi tidak begitu buruk sebenarnya. Dan seminggu terakhir saya sempat komunikasi dengan beberapa pemain. Saya melihat bahwa optimisme itu sudah mulai ada, dan semoga itu bisa mengembalikan kepercayaan diri mereka dan mengembalikan Persija ke jalan yang seharusnya. Target yang kira-kira bisa dicapai, target realistis dari Persija di mata BP untuk sampai putaran terakhir, sampai di putaran kedua terakhir nanti sampai akhir musim,
Yang saya pengen tanyakan ke Om Benny malah. Menurut kacamatanya Mas Karena dengan saya tidak melihat keseharian Persija sekarang, bagaimana mereka berlatih, bagaimana suasana dalam tim. Saya hanya supporter seperti rekan-rekan semua. Jadi saya hanya meraba-raba gitu. Tapi kalau kita mau realistis dengan angka yang kita dapat sekarang, mungkin papan tengah 10 besar hal yang realistis. Dan untuk bicara juara memang agak sedikit kita harus lupakan. Tapi saya yakin bisa tidak konfirmasi. Saya yakin. Putaran pertama sebentar lagi habis nih. Di putaran kedua akan ada perbelanjaan pemain gitu. Bagaimana seorang BP melihat target perburuan pemain yang harus dibeli Persija? Itu pertama. Kalau melihat kebutuhan pemain tentu pelatih yang paling mengerti karena dia yang punya strategi. Dan Om Benny adalah pelatih yang sangat cerdas untuk itu. Dia sangat cermat dan kadang-kadang dia membeli pemain yang pelatih lain tidak terpikirkan, dan itu sering terjadi. Jadi saya sejujurnya saya tidak mengerti dan saya tidak ingin meraba-raba gitu. Tapi harus diakui bahwa Persija butuh penambahan pemain. Setidaknya 4-5 orang. Jika akhirnya BP di putaran kedua kembali, apakah ada kemungkinan buat itu? Akan selalu ada kemungkinan, dan saya juga nggak pernah tahu apa yang terjadi besok atau putaran kedua. Karena seperti yang saya pernah sampaikan bahwa saya tidak pernah meninggalkan Persija. Buktinya saya sekarang nggak bermain di mana-mana, saya tetap di sini. Tapi sekali lagi bahwa saya juga pernah sampaikan bahwa pertanyaan itu harusnya dipertanyakan kepada manajemen, bukan ke saya. Karena yang berhak menentukan adalah pelatih dan manajemen. Jadi saya tidak tahu. Kemungkinan persentasenya? Tanya ke manajemen, bukan manajemen. Terakhir nih Mas, untuk di Jackmania Mas, saya katakan sesuatu lah atau apalah segala macamnya. Pertama kali saya datang ke Persija 98-99 itu The Jack hanya sekitar 100 orang. Salah satu pentolannya Bung Ferry, ada Bung Gondro. Dengan jumlah yang sedikit mereka sangat antusias dalam apapun partai Persija, dalam keadaan apapun, kalah, menang dan sebagainya. Jadi sekarang Persija udah mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, dan fanatisme itu tetap ada. Dan saya ingin itu selalu dijaga. Artinya apapun keadaan Persija saat ini, jangan pernah merubah sisi kritis teman-teman kepada tim, sisi dukungan mereka kepada tim. Jangan pernah merubah fanatisme mereka kepada tim, karena pemain akan membutuhkan itu. Mungkin bisa dilihat hari ini ketika Persija main tanpa penonton, tanpa The Jack yang ada di sini, tentu ada sesuatu yang hilang. Saya pernah merasakan itu. Jadi ketika saya sedang hadir sebagai supporter ke lapangan, maka saya bisa merasakan bahwa ada yang hilang di diri pemain. Jadi saya mohon sebagai mantan pemain bahwa jangan pernah tinggalin tim ini. Jadi itu yang mungkin saya bisa mewakili mantan pemain, dan saya yakin mereka pasti melakukan itu. Jadi apapun keadaan tim ini, mari kita sama-sama dukung. Oke, terima kasih Mas.